Ya, ini merupakan jebakan offside yang dilakukan oleh Persib Bandung di bawah asuhan kepelatihan Boyan Hodak yang sontak membuat publik sepak bola Indonesia membahas apa yang dilakukan oleh Persib tersebut. Dan bagi Boyan Hodak, ini bukan hal yang baru, karena sebelum Boyan Hodak melatih Persib Bandung, Boyan Hodak juga sudah pernah melakukannya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ini merupakan video keempat kita membahas jebakan offside yang dilakukan Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Aku berharap tentunya teman-teman sudah menonton part pertama, part kedua, dan part ketiga, karena ada berkesinambungan dengan video keempat ini. Video keempat ini secara khusus kita akan membahas VOV, point of view langsung dari Boyan Hodak kala membahas jebakan offside yang ia lakukan bersama Persib Bandung. Nah, di sepak bola Indonesia ini sudah berkali-kali aku sampaikan teman-teman, sangat amat minimalis banget teman-teman diskursus soal tactical. Di media-media mainstream pun demikian. Sangat jarang dibahas ataupun dijabarkan soal taktikal pembahasan dari seorang pelatih, ataupun mungkin kita terlalu sungkan ya menanyakan soal taktikal kepada pelatih A, B, C, D, E dan sebagainya. Ya mungkin pelatih tersebut pun tentu tidak akan membocorkan 100%. Tapi bagi seorang pelatih pasti punya pandangan-pandangan sendiri yang mungkin itu bisa ia bagikan dalam bentuk taktikal terhadap pelatih-pelatih muda yang ada di Indonesia. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Di Eropa, contoh teman-teman ya, Liverpool bersama Jurgen Klopp saat wawancara dengan awak media, ya tentu ia tidak akan 100% membongkar taktikal yang ia terapkan bersama Liverpool. Tapi ada point of view dari sisi taktikal dari Jurgen Klopp sendiri yang ia bagikan kepada awak media. Kemudian awak media akan menyebarluaskannya sampailah ke Indonesia. Dan lihat, sederhana ya teman-teman, misalnya selesai pertandingan Man City melawan Arsenal, ataupun pertandingan Barcelona melawan Real Madrid itu di Liga Spanyol, ataupun klub-klub lain yang ada di Liga Elit Eropa, awak media di sana bertanya tuh biasanya apa kunci kemenangan yang dilakukan oleh Barcelona, Arsenal, Man City, Man United dan sebagainya. Pelatihnya pun akan straight to the point soal taktikal yang ia lakukan di atas lapangan. Nah, kenapa aku mengetahui hal tersebut teman-teman? Karena aku salah satu orang yang sangat suka menonton sesi preskon sebelum pertandingan dan preskon sesudah pertandingan. Nah, kalau kita bicara di Liga Elit Eropa, banyak banget sisi-sisi substansi permainan disampaikan oleh pelatih-pelatih di sana. Oleh karena itu, ketika aku membaca artikel Boyan Hodak membahas jebakan offside-nya teman-teman, aku rasa ini sangat menarik untuk dibahas. Oke, ini disampaikan oleh Boyan Hodak. Ini hal yang sudah kami lakukan untuk ketiga kalinya di musim ini. Satu hal, ini hanya tentang kapan kami harus melakukannya. Ini adalah bagian dari permainan, sepakat, seperti halnya dalam menyerang. Garis bawahi teman-teman, satu hal, ini hanya tentang kapan kami harus melakukannya. Tentu kalau kita berkaca dari statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak, perlu waktu dan momen tertentu untuk bisa menampilkan jebakan offside ini. Sangat amat beresiko jika setiap pertandingan dilakukan, karena pasti akan dibaca oleh klub-klub yang akan bertanding melawan Persib Bandung. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Di dunia sepak bola, sebelum pertandingan berlangsung, ada namanya tim video analis. Oke, misalnya tim Persija melawan Persib Bandung. Timnya Persija ini punya video analis yang akan menonton pertandingan-pertandingan Persib, misalnya 3 pertandingan ke belakang, 5 pertandingan ke belakang, bahkan ada sampai 10 pertandingan ke belakang teman-teman. Nah, salah satu yang akan dilihat bagaimana pattern yang dilakukan dan dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, akan tidak mungkin tidak diperhatikan jebakan offside yang dilakukan oleh
Persib Bandung jika itu terus dilakukan. Jadi ini soal momentum, kapan akan dilakukan, sama seperti halnya pattern attacking seperti yang diucapkan oleh Boyan Hodak. Ditambahkan oleh Boyan Hodak, saya sebelumnya juga sudah pernah melakukannya di Kuala Lumpur, dan ketika tiba di sini kami melakukannya ketika melawan Bali. Seingat aku melawan Dewa United juga pernah teman-teman, ralat jika aku salah. Setelah itu kami juga pernah melakukannya pada satu pertandingan, tapi saya tidak ingat saat melawan tim mana, disampaikan oleh Boyan Hodak. Aku pikir itu tadi Dewa United. Kemudian ditambah Boyan Hodak, ini hanya bagian dari permainan dan cara yang bisa digunakan pemain yang memutuskan untuk melakukan itu. Itu respon Boyan Hodak ketika banyaknya masyarakat sepak bola Indonesia menyoroti apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak, dan Boyan Hodak merasa itu hal biasa. Ya, soal jebakan offside yang dilakukan oleh Boyan Hodak ini, apakah mempunyai sebuah titik kelemahan? Tonton aja video aku kemarin teman-teman membahas pertandingan Persija melawan Persib Bandung. Di akhir videonya aku ada menjelaskan bagaimana mengeliminasi jebakan offside yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bagi pelatih-pelatih di Liga Indonesia, setelah kejadian ini viral lagi again saat melawan Bali United, apa yang dilakukan Persib ini pun sebenarnya udah viral, tapi belum begitu disoroti karena itu mungkin masih satu kali dilakukan. Tapi ini kan sudah berkali-kali di bawah asuhan Boyan Hodak. Pasti pelatih-pelatih di Liga Indonesia pun akan lebih presisi menentukan trap, juga sebaliknya anti trap lebih tepatnya teman-teman, untuk bisa mematahkan jebakan offside yang dilakukan oleh Persib Bandung andai melawan Persib Bandung. Nah, itu kan salah satu hal yang berharga bagi staf kepelatihan tim lain jika sudah mengetahui nih bahwa Persib Bandung mempunyai pattern dan akan dilakukan lagi, tergantung momen kapan harus ditunjukkan lagi. Nah, namun jika sudah sekali terjadi malah itu berujung sebuah kelemahan, biasanya seorang pelatih akan melakukan sebuah evaluasi teman-teman. Untuk kita bicara jebakan offside trap yang dilakukan oleh Persib Bandung bersama Boyan Hodak yang terus kebelakangan ini berhasil, why not? Kenapa tidak untuk terus dilakukan berkali-kali. Kemudian yang ketiga, jika kita bicara jebakan offside trap ini, bukan hanya Persib Bandung bersama Boyan Hodak bersama Kuala Lumpur, banyak tim-tim elit di Eropa melakukannya teman-teman. Bahkan di level Asia pun melakukannya, seperti Jepang, kemudian klub-klub yang ada di Amerika Latin, kemudian klub-klub yang ada di Portugal, di Liga Jerman juga pernah. Artinya ini sebuah transfer knowledge bagi pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia. Mengapa tidak melakukan sebuah pattern tersebut? Nah, inilah dia pentingnya sebuah liga yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar tontonan teman-teman, tetapi membahas taktikal ataupun menampilkan taktikal yang bisa dijadikan oleh rujukan ataupun adaptasi bagi pelatih-pelatih lain untuk mengikutinya. Yang keempat, contoh ini lagi salah satu pattern yang beberapa tahun lalu viral teman-teman, dan sampai sekarang pun viral, yaitu inverted fullback kanan yang diplot untuk bermain masuk ke tengah ketimbang bermain melebar. Nah, tujuannya ini untuk bisa menciptakan banyak orang di sektor tengah. Seiring berjalannya waktu, itu pun mulai bisa dipatahkan. Ada anti taktikalnya dengan menciptakan banyak orang di sektor tengah ataupun membuat pemain yang ditempatkan sebagai inverted fullback ini tidak bisa lama-lama menguasai bola atau ditutup jalur passingnya, sehingga peran inverted fullback pun itu beberapa cara teman-teman bisa tereliminasi dan membuat inverted fullback ini pun dibalikkan lagi untuk bermain sebagai fullback. Kalau kita bicara taktikal, pasti pada akhirnya ada anti taktikalnya. Pasti ada bagaimana cara meredamnya. Tinggal bagi seorang pelatih itu yang melawan taktikal tersebut melakukan beberapa repetisi ataupun melakukan beberapa percobaan untuk bisa mengantisipasi taktikal yang dilakukan oleh pelatih A. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Ini udah berkali-kali, aku rasa 18 pelatih, 17 pelatih di Liga 1 Indonesia nggak mungkin tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung.
Dan yang terakhir, jika kita bicara jebakan offside yang dilakukan oleh Persib Bandung, maka sangat penting pemain tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Apa yang dilakukan itu kan berlari secara serempak. Jika salah satu pemain tidak mempunyai pemahaman yang sama, maka akan sangat menguntungkan bagi tim yang melakukan attacking. Nah, untuk di posisi case-case jebakan offside yang dilakukan oleh Persib Bandung ini biasanya akan ada akomodir ataupun leader di belakangnya, teman-teman, untuk mengingatkan, untuk menginstruksikan kapan akan harus dilakukan. Normalnya hal tersebut akan dilakukan ketika bola ditendang pertama kali oleh tim yang melakukan attacking. Kemudian baru melakukan gerakan yang sama, menaikkan garis pertahanan. Nah, di posisi sekarang ini, 3 tim atau beberapa kali lawan menghadapi jebakan offside Persib Bandung, sikap yang dilakukan tim yang melakukan attacking masih standar. Masih normal lah, teman-teman, ketika coba mengejar bola yang dilambungkan di udara. Belum ada variasi-variasi gerakan-gerakan tanpa bola ataupun gerakan blindside yang dilakukan oleh pemain untuk bisa mengantisipasi ataupun memanfaatkan jebakan trap yang dilakukan oleh Persib Bandung. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman. Aku menantikan sih bukan hanya VOV dari Boyan Hodak soal jebakan offside trap, tapi pelatih-pelatih lain di Liga Indonesia pun banyak nih VOV-nya soal pembahasan taktik. Nggak usah lah bongkar taktikalnya sendiri, bicara gambaran secara umum aja bagaimana pemahamannya soal taktikal, dan itu aku rasa bagus untuk meningkatkan literasi bagi pecinta sepak bola yang ada di Indonesia soal pemahaman taktikal. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.